Perkenalkan, nama saya Elsie Timaro Babaro, NIM 2210417805 dari kelas F. Definisi manajemen operasi. Manajemen operasional adalah suatu usaha pengelolaan secara maksimal penggunaan semua faktor produksi yang ada, baik itu tenaga kerja atau SDM, mesin, peralatan, raw material atau bahan mentah, dan faktor produksi yang lainnya dalam proses transformasi untuk menjadi berbagai macam produk barang atau jasa. Divisi manajemen operasi. Kegiatan manajemen operasi erat kaitannya dengan bermacam aktivitas perusahaan dalam melakukan pengubahan rangkaian input dasar, seperti pengubahan input bahan baku, energi, kebutuhan konsumen, informasi, kemampuan perusahaan, keuangan perusahaan, dan lainnya menjadi output untuk konsumen. Bidang pekerjaannya juga luas, berhubungan dengan bagian lainnya di perusahaan, seperti dengan bagian pemasaran, penjualan, keuangan. Disinilah peran manajer operasi yang sesungguhnya, di mana harus mampu untuk menjalankan perbedaan proses operasi di perusahaan manufaktur dan jasa. Penggunaan bahan baku. Perusahaan manufaktur membutuhkan bahan baku yang sesuai dengan produk yang akan dihasilkan, sementara dalam perusahaan jasa bahan baku tidak diperlukan, sebab perusahaan ini tidak menjual barang yang berwujud, melainkan lebih pada pelayanan. Produk yang dihasilkan. Hasil produksi perusahaan manufaktur memiliki wujud fisik atau bisa dilihat, diraba, dikonsumsi, dan digunakan. Misalnya makanan, pakaian, mobil, motivasi, dan tujuan proyek. Proyek ialah suatu kegiatan yang kompleks dan mempunyai sifat yang tidak dapat terjadi berulang, memiliki waktu yang terbatas, spesifikasi yang sudah ditentukan di awal untuk menghasilkan suatu produk. Tujuan proyek adalah apa yang ingin dicapai di akhir proyek. Ini bisa saja mencakup hasil akhir dan aset, atau tujuan yang lebih abstrak seperti meningkatkan produktivitas atau motivasi. Tujuan proyek harus goal yang dapat dicapai terkait waktu spesifik yang dapat diperkirakan di akhir proyek. Contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari adalah pembangunan jalan tol, bendungan, jembatan, listrik, gedung, dan lain. Hubungan antara kualitas, waktu, dan biaya dalam proyek. Agar proyek dapat berjalan dengan lancar dan mencapai target yang diinginkan, proyek harus tidak melebihi ketiga batasan tersebut dan memastikan proyek tetap berjalan di dalam kegiatan ketiga batasan tersebut. Diperlakukanlah suatu sistem manajemen proyek. Manajemen untuk konstiran mutu, anggaran, dan waktu dilakukan dengan jalan pengawasan atau controlling. Konstiran, anggaran, dan waktu merupakan konstiran yang saling terkait satu sama lain. Pengendalian jadwal proyek. Project Life Cycle. Produk Life Cycle atau PLC dikenal juga dengan siklus hidup produk atau daur hidup produk, adalah suatu konsep yang menggambarkan serangkaian perjalanan atau tahap-tahap yang dilalui suatu produk, mulai dari tahap pengembangan, pengenalan, sampai produk tersebut mengalami penurunan hingga akhirnya keluar dari pasar. Menurut Tijiptono 1998, produk life cycle adalah suatu grafik yang menggambarkan riwayat suatu produk sejak diperkenalkan ke pasar sampai dengan ditarik dari pasar. Menurut Kotler 1988, produk life cycle adalah suatu usaha untuk mengenali tahapan yang berbeda dalam sejarah penjualan produk. Dimensi manajemen kualitas. Performance
Dimensi ini berhubungan dengan fungsi utama suatu produk. Konsumen akan sangat kecewa apabila harapan mereka terhadap dimensi ini tidak terpenuhi. Fitur. Dimensi ini dapat dikatakan sebagai aspek sekunder untuk berbagai produk kendaraan jenis sedan. Fitur menjadi target inovasi para produsen untuk memuaskan pelanggan dan merebut pasar. Reliability. Dimensi ini menunjukkan probability biaya pelaksanaan manajemen kualitas. Biaya pencegahan. Biaya ini digunakan untuk mencegah kesalahan yang mungkin terjadi pada kualitas sebuah produk. Biaya pencegahan dapat pula dinilai sebagai sebuah investasi. Biaya penilaian. Jenis biaya ini juga dimaksudkan untuk menekan kemungkinan buruknya kualitas produk. Biaya kegagalan dalam menghasilkan produk dengan kualitas standar dapat dibedakan menjadi dua jenis, yakni kegagalan internal dan eksternal. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Selamat siang.